guys, ini sampai orang luar aja itu apa ya guys ya, dia soroti Malaysia gitu, betapa enaknya hidup di Malaysia gitu loh guys ya, yang dimana negara luar ini sudah huru hara, sudah ketar ketir cuy, tapi Malaysia tetap stay cool. Sebab itu ramai orang-orang ini yang menyoroti, kok bisa se relax itu gitu loh guys ya, tidak ada panic buying di petrol pump, aman, nggak sesak-sesakan, nggak ada yang mengantri panjang lah. Perancangan itulah yang penting, yang ini bisa kita ambil contoh guys untuk pemerintah lain guys. While the world is responding to the oil price hikes, one ASEAN country is comfortably navigating this inflation, Malaysia. Kita RM1.99. I fully respect. I'm very proud that Malaysian government has the money, opportunity, capability of giving subsidies to its citizens. I could only dream of such thing for the Philippines. Sekarang harga minyak dunia naik. Banyak negara mula tertekan, tapi Malaysia masih nampak stabil. Kenapa jadi macam ni? JP Morgan sendiri cakap ekonomi Malaysia antara yang paling tahan di Asia sekarang. Malaysia clearly has some amount of a buffer, which you can say coming from net energy exports which they have. Plus, at a starting point, fiscal deficit was very much well under control due to government policy, inflation not being significantly high enough. So they have buffers in place which will not just support equity as an asset class, but even their currencies too. I've lived in Australia and Malaysia, and this makes no sense. Gila. Ini dunia nggak percaya cuy. Halo ya. semua. Oke, sebelumnya assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dunia tak percaya nih pengakuan orang Filipina sampai Australia tentang Malaysia ini bikin geger. Waduh, gegernya gimana nih guys ya? Sebab kalau kita nampak nih ya, dunia sudah ketar-ketir cuy dengan adanya, ya kalian tahu lah ya, konflik antara US dan Iran dan Israel gitu guys ya. Itu apa ya guys ya, bisa membuat huru hara perekonomian dunia ini guys ya. Sebab ya kita tahu cuy, kalau harga minyak naik semua naik guys. Nah itu yang kita khawatirkan ya. Tapi ini di berbagai negara itu sudah krisis minyak guys ya. Tapi kalau di Malaysia itu masih stay cool ya, stay aman gitu ya, masih stabil, bahkan open house masih di mana-mana gitu guys. Itu respect banget ya. Dan kita akan gali informasinya seperti apa guys ya. Link ada di deskripsi. Jika kalian mau nonton videonya, langsung kita gaskan. Bismillah and play. Semuanya, balik lagi di channel Ria Oktorina. Oke. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup menarik. Bahkan sampai jadi perbincangan di luar negeri. Di saat banyak negara lagi pusing menghadapi krisis global, guys, mulai dari harga energi yang naik, inflasi yang gak terkendali, sampai ketidakpastian ekonomi, ada satu negara di ASEAN yang justru terlihat lebih tenang dan stabil. Yang bikin menarik, bukan cuma dari dalam negeri aja yang ngomong, tapi orang luar, bahkan dari Filipina sampai yang tinggal di luar negeri, mulai memperhatikan hal ini. Mereka melihat bagaimana Malaysia bisa tetap menjaga kondisi negaranya tetap kondusif. Nggak ada panic buying, harga bahan bakar relatif terkendali, dan masyarakat masih bisa menjalani aktivitas dengan lebih tenang dibanding banyak negara lain. Di tengah situasi global yang makin nggak pasti, hal seperti ini jelas jadi sorotan. Karena nggak semua negara punya kemampuan untuk menjaga kestabilan seperti itu. Dan disinilah mulai muncul pertanyaan besar. Sebenarnya apa sih yang bikin Malaysia bisa bertahan sekuat ini? While the world is responding to the oil price hikes, one ASEAN country is comfortably navigating this inflation, Malaysia. Kita RM1.99. Di Singapura lebih RM10 sekarang. Naik. Saya tak mau sebut, tapi semua negara-negara lain di ASEAN ini naik. Kita kekal RM1.99. So why do fuel prices like RON95, capped at 199 ringgit per liter, look so stable when the world is volatile? Well, in case you forgot, Malaysia is an oil producer. So when global oil prices increase, Malaysia earns more from petroleum income tax and related revenues. That said, even with the extra income to balance the subsidy costs, every $1 increase per barrel still leaves the government losing approximately 140 to 400 million ringgit after offsetting the extra revenue. So instead of providing subsidies to everyone,
Malaysia has started cutting universal diesel subsidies and moving to targeted schemes. Yesterday, I went to Guys ya, ini nampak gayanya nih harusnya itu ikut naik guys ya. Tapi Malaysia tetap stay harga semasa gitu guys ya. Bukan semasa lah ya. Semasa kan udah naik gitu ya guys. Jadi dia tetapkan harga yang seperti sedia kala ya, sebab budget untuk subsidi ini masih ada gitu guys ya. Jadi luar biasa lah. Tidak ada panic buying, tidak ada antrian di pom bensin gitu ya guys ya. Berbeda cuy ya. Di negara-negara lain itu udah ada antrian panjang, bahkan sudah di pom-pom bensin itu sudah nggak ada gitu loh. Tapi kalau Malaysia tetap stay. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Duduk di bumi bertuah ini guys ya. Wah, respect. Lanjut. Petronas to put petrol in my other car, and the guy asked if I have my card, and I said no. And of course, I paid full price. I'm very thankful to Malaysia that there's no panic in buying petrol despite paying full price with no subsidy. I fully respect. I'm very proud that Malaysian government has the money, opportunity, capability of giving subsidies to its citizens. I could only dream of such thing for the Philippines. I'm just glad that I'm living here and that this is my home. There is just a lot of peace. I hope and pray that the war in Iran ends very soon because the suffering that will happen. Just wanted to say thank you to the government for creating opportunities for Malaysians and for non-Malaysians like myself. Call this a place as home. I've lived in Australia and Malaysia, and this makes no sense. This is the fuel price in Malaysia. They keep it affordable. They've got Petronas and they subsidise fuel to help people with the cost of living. And in East Malaysia, Sarawak, they subsidise diesel even further. RM2.15 per litre, which is absolutely insane. Meanwhile, in Australia, you're paying $2.50 or more, and a big chunk of that, fuel excise, tax. They could reduce it or eliminate it right now, but they won't. Send this to someone in Australia. It's not normal. It doesn't have to be this way. Aku tak faham kenapa aku isi minyak kereta Guys, ini sampai orang luar aja itu apa ya guys ya, dia soroti Malaysia gitu, betapa enaknya hidup di Malaysia gitu loh guys ya, yang dimana negara luar ini sudah huru hara, sudah ketar ketir cuy dengan adanya perang ini guys, tapi Malaysia tetap stay cool. Sebab itu ramai orang-orang ini yang menyoroti kok bisa se relax itu gitu loh guys ya, tidak ada panic buying di petrol pump, aman, nggak sesak-sesakan, nggak ada yang mengantri panjang lah istilahnya seperti itu. Respect guys ya, respect. Aduh. Aku sampai RM100. Tengok ni, sampai RM100. Lepas tu aku print receipt. Sebenarnya dia baru RM56. Kalau tak ada subsidi adalah RM110. Mati kalau tak ada subsidi. Gila. RM110 setiap minggu kalau aku nak isi minyak, mati ya, kerajaan nih bagi subsidi besar. Asyik lah ada subsidi ni. Subsidi dia sampai RM53. Berapa juta rakyat Malaysia kita ada yang dapat subsidi ni. Lain macam loh. Hoi, zaman perang ni harga minyak. And hari tu aku tengok video dia orang kata dekat Singapura, kalau kereta Bezan ni, kalau nak isi full tank RM400. RM400 untuk kereta Bezan. Gila gak tu? Mahal banget guys. Wang pun baru 3 kali ganda. Tapi isi minyak, lain macam gak mampu nasib bayar. Gak usah jalan di rumah aja ya. Korang bersyukur tak? Dah harga dah sekarang ni kan. Minyak ni dah macam emas dah. Sangat bernilai pada hari ni. Alhamdulillah kita di Malaysia ni masih lagi boleh bertahan kan. Masih lagi boleh bertahan. Kita tak panik. Kita tak terasa sangat kenaikan minyak ni sebab kerajaan tanggung subsidi. Dia sekarang ni tengah huru-hara kan. Punca dia pasal minyak je. Di Filipin dah isytihar darurat lah. Kemudian rakyat Filipin ni terpaksa jalan kaki. Tak boleh bawa kenderaan sebab minyak tak ada. Di Thailand, selain daripada panik, selain daripada jatuh minyak, selain daripada stesen minyak tutup, kerajaan dia orang aku dengar cerita nak naikkan tarif elektrik. Kemudian di Bangladesh, Vietnam tengah kritikal. Di Australia, hampir 500 lebih stesen minyak ni dah ditutup. Di Europe, kerajaan dewan dah beri amaran boleh bertahan hanya pada bulan April saja. Kalau kita lihat lebih dalam, salah satu kunci utama ada di sektor energi. Malaysia itu bukan sekedar konsumen, tapi juga produsen energi. Jadi ketika harga minyak dunia naik, mereka nggak cuma kena dampak, tapi juga ikut menikmati keuntungan dari kenaikan tersebut. Contohnya harga bahan bakar seperti RON 95 yang tetap dijaga stabil.
Di saat negara lain harga BBM melonjak, Malaysia masih bisa mengontrol lewat kebijakan subsidi. Memang, kebijakan ini nggak murah. Setiap kenaikan harga minyak global, pemerintah tetap harus menanggung beban subsidi yang besar. Tapi disinilah strategi mereka terlihat. Malaysia mulai mengarah ke sistem subsidi yang lebih terarah, supaya anggaran negara tetap terjaga tanpa harus membebani semua sektor secara berlebihan. Hasilnya, masyarakat nggak panik, distribusi tetap lancar, dan ekonomi tetap bergerak. Bahkan yang menarik, kondisi ini sampai membuat banyak orang luar melihat Malaysia sebagai tempat yang lebih stabil untuk tinggal dan bekerja, terutama di tengah ketidakpastian global. Ini bukan sekedar soal harga BBM, tapi tentang bagaimana sebuah negara mengelola krisis dengan strategi yang matang. Sekarang harga minyak dunia naik. Banyak negara mula tertekan, tapi Malaysia masih nampak stabil. Kenapa jadi macam ni? JP Morgan sendiri cakap ekonomi Malaysia antara yang paling tahan di Asia sekarang. Maksudnya, bila krisis datang, kita tak jatuh terus. Sebab Malaysia bukan sekadar import minyak. Kita juga ada hasil sendiri tau. Itu jadi sokongan bila harga naik. Dalam masa yang sama, PMX Anwar Ibrahim dah jelaskan kerajaan akan terus lindungi rakyat, terutama bab harga minyak. RON 95 masih kekal rendah, tak ikut naik harga dunia. Selain itu, pendekatan Malaysia termasuk rundingan dengan Iran dan negara berkaitan bantu pastikan bekalan minyak kekal stabil. Sebab itu, walaupun dunia tengah tegang, Malaysia masih boleh kawal keadaan. Sekarang, harga minyak Malaysia antara paling rendah di ASEAN. Bila orang tanya, kenapa kita masih stabil? Jawapan dia mudah. Kita ada hasil, ada kawalan dan ada perancangan. Perancangan itu guys yang penting ya. Perancangan itulah yang penting. Yang ini bisa kita ambil contoh guys untuk pemerintah lain guys. Sebab subsidi dia itu tersasar gitu. Nggak subsidi semua guys ya. Jadi orang lain yang nggak punya IC nggak bisa dapet dong ya. Jadi orang tempatan doang. Dan itu pun yang layak. Jadi beda sama negara lain yang mungkin subsidinya langsung semua kena gitu guys ya. Itu kan boros. Dan akhirnya ya ini contoh yang bikin negara itu stabil guys ya. Dan dia juga pengeluar minyak sendiri dan juga penjual minyak. Jadi di Malaysia ini mempunyai sumber minyak yang cukup banyak juga guys ya. Jadi itulah mungkin yang bisa mengontrol harga minyak stabil. Walaupun dunia luar mahal, dia bisa jual mahal juga guys ya. Dan itu untuk di Malaysia dia jual stabil. Wah, respect guys ya. Salut. Lanjut. Most vulnerable market wise. Right now in this environment within Asia, if I will say, beyond China, Malaysia, everyone looks vulnerable. Malaysia clearly has some amount of a buffer, which you can say coming from net energy exports which they have. Plus, at the starting point, fiscal deficit was very much well under control due to government policy, inflation not being significantly high enough. So they have buffers in place which will not just support equity as an asset class, but even their currencies too. Then comes China. 5% of their electricity production is only dependent on imported energy. Rest, majority of them, they are dependent on their domestic productions per se. They have the strategic buffer close to 1.7 billion barrel capacity available. They have alternatives which we have seen in form of renewables. Plus top of it, they can still go back to coal big time on the electricity consumption per se. So taking that into account, these two economies looks much more safer. Rest, we will see how they navigate, because the question will come, are you going to sacrifice growth or you are going to sacrifice fiscal if this going to get prolonged? Jangan jadi tak tahu benda yang patut jadi pengetahuan asas. Minyak Malaysia tidak dikeluarkan sepenuhnya untuk kegunaan minyak tempatan. Minyak kita ni minyak berkualiti tinggi. Kita keluarkan untuk industri penerbangan. Berapa kali dah saya bagi tahu. Kita keluarkan minyak kita untuk industri perkapalan. Kita jual pada pasaran antarabangsa. Dan kita keluarkan minyak kita untuk petrokimia. Jadi kita jual minyak kita yang mahal, kita beli minyak murah daripada negara Arab, jual pada kita. Maka itu Petronas ada margin untung. Sekarang tuan-tuan kata tak tukar. Nak tukar tak boleh lah. Bukan mudah kita nak tukar terowong minyak kita yang pergi sampai ke KLIA untuk pumping minyak kepada kapal terbang. Kita hantar sampai ke Melaka untuk menghasilkan minyak petrokimia. Dia tak boleh lah satu hari tukar. Kerana trend ni dah berpuluh tahun. Kita fikir minyak kita berkualiti tinggi, kita proses untuk minyak berkualiti tinggi. Kita jual pada harga lebih mahal. Lepas tu kita beli crude oil. Kita jual untuk minyak yang ada.
Jadi kalau kita ada minyak ni tuan-tuan bercakap. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, kita ni penegara pengeluar minyak yang kecil. Kita bukan kingmaker, persen pun tak ada. Kalau kita katakan negara Teluk keluarkan 20%, Iran keluarkan 4.5%, Brazil keluarkan, kita ni keluarkan kecil je. Sebab tu keuntungan Petronas 45 bilion je. Jadi tuan-tuan kena faham, minyak yang kita ada, kalau kita kata jual lah untuk orang tempatan, tak boleh lah. Sistem tu kita nak kena ubah. Sebab sistem kita ni keluarkan minyak, kita sambung, kita proses, kita hantar. Untuk 3 industri utama. Satu adalah penerbangan, kedua adalah perkapalan, yang ketiga adalah petrokimia. Jadi tuan-tuan ingat minyak tu boleh convert, lepas tu hantar ke stesen minyak balik. Tak boleh lah, terencak lah segala bentuk perjalanan ekonomi yang kita telah bina berpuluh-puluh tahun dalam industri minyak kita. Ini kita faham ni. Minyak kita ada. Bolehlah jual dekat stesen minyak murah. Tapi kan kita kata kita import bertepung daripada India. Tepung tu datang tak isi minyak dekat share depan rumah tuan. Kapalnya itu isi minyak di India, dia kena bayar harga antarabangsa sebab India tak subsidi. Kemudian kita ambil makanan, kita order ikan daripada Thailand. Thailand dah kena catuan minyak. Bila catuan minyak, Thailand ni kritikal. Nelayan Thailand pergi ambil minyak, tak pakai minyak Petropam yang minyak diesel yang kerajaan subsidi. Dia pakai minyak komersial di Thailand. Kemudian dia balik lagi. Lori dia datang hantar, berarti harga ikan akan meningkat. Sayur kita import. Ubis dan juga kelapa parut yang kita pakai, kelapa biji yang kita pakai daripada Thailand. Daripada Indonesia. Indonesia tak ada subsidi, minyak dia RM4 lebih. Jadi kalau kita ada minyak, kita boleh masak garam, minyak tu tak ada masalah. Kita kena jual minyak tu. Okey, yang kita makan ni adalah bukan minyak. Kalau boleh pergi pam minyak, isi RM2, telan kenyang 2 bulan, tak ada masalah. Tuan, basic ekonomi negara pun tuan-tuan tak tahu. Lepas tu tuan-tuan masuk, ya kita ada minyak. Asas negara tuan-tuan pun tuan-tuan tak kenal. Di Thailand sekarang ni jadi kritikal. Thailand ni sampailah minyak dah dicatu. Tapi untuk jelaskan, dia menjelaskan, dia menjejaskan kita. Jadi kalau kita kata minyak kita ada, kalau kita boleh pam minyak tu RM2 bawah dalam perut, lepas tu kenyang 6 hari, saya tak ada isu. Kita pakai pergi pam minyak aja. Terus saya tinggalkan kereta, kita bagi pam minyak bawah dalam mulut je. Makan minyak aja. Masalah minyak ni, kita ceritakan adalah makanan kita ni datang daripada luar. Gandum, gula, tu datang daripada luar. Beras kita 40% datang daripada Thailand. Dan semua negara-negara yang kita import ni tak ada subsidi. Mereka kenakan pada harga semasa. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan, harga minyak ni tak termasuk dalam minyak yang dilindungi. Dia bukan budi 25. Harga minyak kapal terbang ni bukan budi 25. Jadi tanya kawan-kawan kita yang mana menggunakan penerbangan, semua dah tahu harga minyak naik. Yang benar, makanan ada di dunia. Yang menjadi isu pada kita, pengangkutan makanan dikenakan kos yang tinggi kerana kenaikan minyak. Itu dia. Satu perkara yang memang akan berlaku dalam perang ini adalah sabotaj perang ekonomi. Iran tak boleh menang dan tak boleh menguasai perang ini dari segi persenjataan. Maka Iran menyerang dengan menutup Selat Hormuz kerana kesan dia. Di mana Amerika akan kalah 2 perkara dalam perang ni. Amerika mungkin menang perang ni dari segi pengoboman. Bom hari-hari seperti tuan-tuan tengok. Tapi 2 perkara yang pasti berlaku. Bila Selat Hormuz ditutup, berarti negara-negara Arab tak dapat menjual minyak. Berarti dolar menjadi lemah kerana dia tak lagi menguasai keperluan penjualan minyak petrol. Itu dipanggil petrodolar. Petrol menentukan kekuatan dolar. Atau dolar menjadi mata wang rasmi untuk penjualan petrol. Jadi dolar lemah. Yang kedua adalah bursa saham Amerika akan menjunam. Kerana duit keuntungan yang diperolehi oleh negara-negara penjual minyak dibawa melabur. Dolar menjadi kuat kerana semua urus rasmi dolar ni, urus rasmi petrol dipegang oleh minyak. Benda lain dipegang oleh emas. Emas ni wang fiat. Tapi dolar tak, dia bergantung pada minyak. Lagi banyak kekuatan minyak memerlukan dolar, semua orang nak pegang duit dolar kerana kita tak boleh beli minyak dekat Arab. Dia tak boleh beli minyak, jadi semua orang. Kita pun nak pegang dolar kerana kita nak beli minyak. Kerana urusan ini telah menjadikan dolar itu sangat kuat. Kemudian duit daripada dolar, jual keuntungan jual minyak, negara-negara Arab ni melabur dalam sektor industri di Amerika. Bila dia tak dapat duit jual minyak, dolar menjadi lemah satu hal. Memang nampak ringgit naik. Tapi akhirnya apabila syarikat-syarikat ni tidak menerima pelaburan di Amerika, dia mengesankan Malaysia. Kerana ini syarikat-syarikat yang melabur di Malaysia. Yang kita sedang menanti pelaburan masuk daripada Google yang akan masuk. Kemudian pelaburan Microsoft yang akan masuk. Nvidia yang akan masuk. Semua syarikat ni kalau tuan-tuan Google, berapa Nvidia jamin labur di Malaysia? Microsoft ada jaminan labur di Malaysia. Oracle ada jaminan. Oracle yang paling besar berjanji dengan Malaysia. Kemudian Uber saya tak pasti, GE Verona saya tak pernah dengar. Jacob Parsons Ecom saya tak pernah dengar, Datavot saya tak pernah dengar. Tapi semua syarikat besar ni apabila dia tidak menerima wang pelaburan di negara induk dia, tempat saham dia disenaraikan, maka dia tak bawa lah pelaburan ke negara kita sebab tunainya tiada. Dia kutip duit daripada pelaburan bursa dia di Amerika, kemudian dia bawa pelaburan di negara-negara yang mempunyai potensi untuk membangunkan industri dia. Berarti kita bincang pula tentang peluang pekerjaan baru yang tak wujud, pelaburan yang telah menyusut. Jadi ini juga satu kesan. Bukan cuma dari sudut pandang masyarakat, Lembaga Keuangan Global juga melihat hal yang sama.
Salah satu lembaga besar dunia, JP Morgan Chase, bahkan menyebut Malaysia sebagai salah satu ekonomi paling tangguh di Asia dalam menghadapi krisis energi bersama China. Kenapa bisa begitu? Pertama, Malaysia punya keunggulan sebagai eksportir energi bersih, jadi punya buffer saat harga global naik. Kedua, defisit fiskal mereka dijaga dengan ketat. Artinya, pengeluaran negara tetap dikontrol dengan hati-hati. Ketiga, inflasi relatif stabil, nggak melonjak drastis seperti di banyak negara lain. Gabungan dari semua faktor ini membuat ekonomi Malaysia punya daya tahan yang kuat. Nggak cuma melindungi pasar dalam negeri, tapi juga menjaga nilai mata uang mereka tetap stabil. Di saat negara lain harus memilih antara menyelamatkan ekonomi atau menjaga anggaran, Malaysia terlihat punya ruang untuk melakukan keduanya secara seimbang. Ini jadi pelajaran penting, bahwa stabilitas itu bukan terjadi secara kebetulan, tapi hasil dari kebijakan yang konsisten dan strategi jangka panjang. Dan dari sini, kita bisa melihat, di tengah krisis global, justru negara yang siap dan disiplinlah yang akhirnya bisa berdiri paling kuat.